Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep pemahaman manusia tentang Tuhan beserta penjelasan fakta saintifik. Sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Muhammad Aziz Firmansyah, NPM 2208 10 10 030, dan ada Kevin Leonardo Sulistyo, NPM 2203 401 0032, dan ada Alfian Aulia Rahman, NPM 2203 4010 027, dan ada Ahmad Nawal Azizi, NPM 2203 1010 072. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kepercayaan pemahaman Tuhan pada manusia purba. Oke. Manusia purba sendiri mulai mengenal sistem kepercayaan pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman Neolitikum sekitar 1500 sebelum Masehi, berkembang budaya Neolitikum yang berkaitan erat dengan sistem kepercayaan manusia purba. Kebudayaan Neolitikum merupakan suatu tradisi dan kebudayaan manusia purba yang menghasilkan batu-batu besar untuk keperluan religius. Hasil kebudayaan megalitikum seperti Mehri, Dolmen, Arca, Waruga, dan Punden berundak pada memberikan biasa mari tentang sistem kepercayaan manusia purba. Nah, bagaimana sih pandangan manusia purba? Pada saat itu manusia purba mulai mengenal dan mengetahui tentang menggerakkan tersebut itu mempunyai sebuah jiwa. Dan saat itu manusia mulai mempercayai bau-bau yang sakral. Kemudian kepercayaan manusia purba. Nah, kita semua tahu bahwa banyak sekali kepercayaan pada zaman dahulu. Di antaranya adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, animisme itu bagaimana? Nah, animisme adalah tahap lanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai mengalami sesuatu gejala alam yang terjadi setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, dan mereka kemudian mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Nah, atas dasar berkembangnya berpikirnya itu, manusia purba menganggap penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah roh, sebagai penentu dan pengatur alam semesta. Agar manusia purba itu dapat beraktivitas tenang dan aman, mereka melakukan ritual pembacaan doa, pemberian sesaji, bahkan memberikan kurban. Kemudian ada lagi yang kedua, yakni dinamisme, yakni seperti kepercayaan pada benda-benda gaib. Nah, dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan gaib itu dapat menolong mereka. Kekuatan itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut. Mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah totemisme, yakni kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi dan harimau. Kemudian dilanjutkan teman saya, Kevin. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman Tuhan pada manusia modern. Kepercayaan manusia modern ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Yang pertama pada agama Hindu, yaitu diyakini sebagai agama tertua di Indonesia. Nah, pada abad ke-13 sebelum Masehi, Hinduistan mulai muncul. Ilmuwan mengatakan bahwa agama Hindu ini muncul di dunia pada abad ke-15 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya agama Hindu ini memuja
Tuhan Sang Yang Widi. Selanjutnya kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kedua, Buddha. Agama tertua kedua di Indonesia. Tiba sekitar abad ke-5 Masehi. Buddha mengajarkan tata cara peribadatan puja-puja, berarti menghormati atau memuja dewa yang mereka yakini. Tuhan dari agama Buddha sendiri adalah Sang Yang Adi Buddha. Kitab suci yang agama Buddha percaya adalah Tripitakan. Selanjutnya yaitu adalah agama Konghucu. Agama Konghucu agama tertua ketiga di Indonesia. Diperkirakan muncul pada abad ketiga Masehi. Agama ini diperkirakan muncul pada abad ketiga Masehi oleh orang Tionghoa dan para imigran. Ritual ibadah agama ini membakar dupa wangi dengan berdoa, dan Tuhan dalam agama Konghucu sendiri adalah Tian. Kitab suci agama Konghucu sendiri adalah Sisu Wujing. Selanjutnya ada Kristen Katolik. Kristen Katolik ini muncul ketika Tuhan Yesus sendiri pada awal abad ke-4 Masehi di kota Bethlehem. Tuhan yang percaya pada agama Kristen Katolik adalah Bunda Maria, dan kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfian. Baik, kepercayaan manusia modern selanjutnya ialah agama Islam, di mana kita dalam agama Islam diharuskan untuk melaksanakan 5 rukun Islam dan mempercayai 6 rukun iman. Kemudian di dalam agama Islam kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian teori masuknya Islam ada 3, yaitu dibawa oleh para pedagang asing Cina, Gujarat, dan Arab pada abad ke-7. Kemudian orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ialah biasa kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Khususnya di Pulau Jawa, para Wali Songo mendakwahkan agama Islam ke masyarakat Pulau Jawa. Selanjutnya kitab yang dipercayai oleh umat agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian ada fakta saintifik tentang kepercayaan Tuhan. Baik, fakta saintifik keberadaan Tuhan atau bukti atau argumen tentang adanya Tuhan untuk mengetahui keberadaan Allah dengan menggunakan 2 metode, antara lain 1 mengenal diri dan 2 memperhatikan alam. Baik. Bukti adanya eksistensi Tuhan dapat dilihat dari teori, yaitu 1 ada argumen ontologi, di mana argumen ini dimajukan oleh Plato. Pada argumen ini didasarkan pada logika. Dalam argumennya mengatakan bahwa di alam ini pasti memiliki ide. Semua ide-ide itu berasal dari dalam ide tertinggi, disebut ide kebaikan atau the absolute good, yaitu yang mutlak, baik itu adalah sumber, tujuan, dan sebab, dan segala yang ada. Yang mutlak itu disebut Tuhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad Naufal Azizi. Oke, selanjutnya ada argumen kosmologi. Teori ini dimajukan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan alam semesta adalah alam yang dijadikan, maka pasti ada yang menjadikannya. Zat yang menjadikan tersebut disebut Tuhan. Next. Dan yang terakhir ada teori teologis. Teori ini berasal dari kata telos yang artinya tujuan. Alam ini berproses dengan menuju ke suatu tempat tertentu, dan segala yang ada di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Alam ini beredar dan berevolusi kepada tujuan tertentu, yaitu kebetulan universal, dan ternyata ada yang menggerakkan menuju ke tujuan tersebut.
dan membuat alam ini beredar maupun berevolusi ke arah zat itu. Zat inilah yang dinamakan Tuhan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.